Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar tematik di kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 tentang kegiatan ekonomi pada sumber daya alam. Selamat menyimak pembelajaran berikut. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah di pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Yang keempat, masyarakat daerah dataran tinggi. Dan yang kelima, masyarakat daerah rendah atau daerah dataran rendah. Selanjutnya, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di daerah pantai adalah nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sekitarnya, yaitu pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan menyewakan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber daya alam minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Empat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, ini adalah contoh bagaimana keindahan Pantai Raja Ampat dan Laut Bunaken. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Jenis pasar ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata yang menarik.
Yang keempat, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan, selain sebagai lahan pertanian. Dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata, karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kelima, masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran berikut. Pesan Ustadz dari sekolah adalah jangan lupa sholat, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa belajar, jangan lupa membantu orang tua, dan tetaplah berhati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.